Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para jamaah Masjid Raudhatul Falah, lebih para bina sepuh, para pengurus masjid, para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur datang kesanipun Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ini semuanya merupakan nikmat yang sangat bermanfaat untuk kita. Nikmat yang bisa kita gunakan untuk menambah amal soleh kita, menambah celengan kita, investasi kita di akhirat nanti, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah wa Syafi'ul Ummah, Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, ke alam semesta ini, sebagai rahmatipun Allah datang menungso, rahmatipun Allah datang seluruh alam semesta. Juga Nabi yang kelak oleh Allah diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat di hari kiamat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak termasuk orang-orang yang disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pengajian pagi ini masih melanjutkan pengajian yang lalu terkait dengan bagaimana kita menjaga iman kita. Kita bersyukur oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang beriman dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini termasuk keberuntungan yang harus kita jaga. Seperti Allah dawuh wonten gene Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 7. Monggo mangken dibuka. Dawuhipun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sudah hafal nggih? Ayat ini sudah hafal nggih? Surat Al-Bayyinah ayat nomor 7 dan ayat nomor
Allah menyebut innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nek cara santri maknani innalladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilus sholihati lan padha gelem nglakoni amal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Ya wong-wong iku mau termasuk khairul bariyah, sak bagus-baguse makhluke Gusti Allah, sak bagus-baguse menungso. Alhamdulillah. Dadi wong sing iman nang Gusti Allah tur ya gelem nglakoni amal sae. Nggih salat, nggih zakat, ya termasuk puasa di bulan Ramadan. Bahkan masih ditambah lagi puasa-puasa sunnah. Alhamdulillah. Mereka ini oleh Allah disebut khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik manusia. Ngeten nggih. Sebaliknya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Nek sing beriman beramal soleh niku khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah. Tapi nek orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, panggonane tenggene neraka jahannam, khalidina fiha, selamanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini menjadi orang kafir, menjadi orang musyrikin sing senengane nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kayu, nyembah api dan sebagainya. Mereka ini besok masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, selamanya. Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka inilah seburuk-buruk ciptaan Allah, seburuk-buruk makhluki Allah, seburuk-buruk manusia, termasuk di dalamnya itu. Makanya kita jaga keimanan kita jaga. Kita beriman kepada Allah, dan karena kita beriman kepada Allah, kita wujudkan iman kita itu berupa amal soleh, kebaikan-kebaikan. Apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu, terutama alhamdulillah ya masjidnya sudah baik gitu. Alhamdulillah ibu-ibu nggih termasuk rajin, muga-muga istiqomah nggih Bu nggih. Jamaah istiqomah, ngajine istiqomah, bapak-bapak nggih ngoten. Saya doakan bisa istiqomah. Cuma saya ngaji ini kadang-kadang ya menungso. Ya rondo ambrek kadang-kadang. Wis kadang kekeselan awake. Nggih. Kadang-kadang nggih mengalami sakit. Ya mudah-mudahan ya kita ini selalu diberi sehat oleh Allah. Selamat datang Profesor Sugimin. Pagi ini kita jumpa nggih. Kita diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Gesangune besok lamuno dipanggil kali Gusti Allah. Sangun apa malih nek mboten ilmu kali amal ingkang sae. Nggih. Bagaimana menjaga iman, diantaranya juga menjaga persoalan yang bisa merusak iman, yaitu riddah. Dulu yang saya terangkan dalam kitab ini, riddah itu dibagi menjadi 3. Kemurtadan itu dibagi menjadi 3. Nomor 1 i'tiqad, keyakinan. Nomor 2 af'al, perbuatan. Nomor 3 akwal, ucapan. Yang bisa merusak iman itu ternyata ada berupa
i'tiqad, keyakinan. Ada berupa perbuatan-perbuatan. Ada berupa ucapan-ucapan. Makanya kita kaji dalam hal ini supaya apa? Keimanan kita ini terjaga. Di sini diterangkan yang kelima. Awi taqoda fakta sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibatilahu ijma'an kal ilmi. Ya niki. Jadi nekataken nggih tiadanya sifat saking sifat Gusti Allah sekalipun satu sifat. Ada sifat itu jelas-jelas sifatnya Allah dan para ulama juga ijma dalam Islam juga disebutkan Allah itu memiliki sifat-sifat seperti kal ilmi kata sifat ilmu. Jadi menafikan satu saja dari sifat wajib Allah itu termasuk menyebabkan kita ini menjadi riddah, naudzubillah. Okay. Jadi Allah itu maha melihat. Terus kita tidak percaya kalau Allah maha melihat, sehingga kita akhirnya menjadi sembrono. Gitu? Kita harus yakin bahwa Allah itu maha berilmu, maha melihat juga. Innallaha sami'un basir. Maha mendengar, maha melihat. Nggih. Innallaha bihi alim. Innallah juga maha mengetahui, maha berilmu. Jadi ilmunya Allah niku Masya Allah. Isine donya kabeh niki sak isine niku termasuk bagian daripada ilmune Gusti Allah. Makane nek ilmu kula panjenengan gak ana sak pucuk-pucuke. Makane kudu terus ngaji. Jarine Pak Haji Umairah, ilmumu bagaikan setetes air di lautan. Masya Allah. Jadi bandingane nek kali Gusti Allah gak ana sak pucuk-pucuke, makane kudu tetep ngaji. Tetep belajar. Orang Islam itu diwajibkan belajar itu seumur hidup. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi tiap Islam, laki-laki, perempuan. Kapan? Ya, dari ayunan ibu sampai liang lahat. Dengan bahasa lain, program wajib belajar bagi orang Islam laki-laki perempuan adalah seumur hidup. Allah maha melihat. Ya, kita ini kalau merasa bahwa meyakini kalau Allah itu Al-Basir, maha melihat, maka ketika sholat anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Kalau kalian tidak mampu melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kalian. Makanya sholat ya, Allahu Akbar disebut takbiratul ihram, karena pada waktu itu memisahkan antara perbuatan-perbuatan di luar sholat dengan perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Begitu sudah takbiratul ihram, hati kita ini usahakan bisa wusul ilallah, bisa sampai pada Allah. Nek saged, nek dorong iso nggih merasa bahwa kita ini di depan Gusti Allah. Sehingga ya apa yang kita baca nggih mulai takbiratul ihram sampai napa doa iftitah sampai tahiyat, usahakan yang kita baca kita paham nggih.
Lebih-lebih waktu sujud, nggih, waktu rukuk, waktu duduk antara kedua sujud. Rabbi firli warhamni. Niku kan kula panjenengan matur nang Gusti Allah, njaluk disepuro karo Gusti Allah, njaluk diwelasi kali Gusti Allah, disayang oleh Allah, minta dijunjung derajat kita, minta diberikan napa jenenge rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi jangan keburu-buru. Kadang-kadang kita ini sholat cuma diambil apa? Diambil wajib tok. Gitu. Balapan. Dulu ini terawih, ya Allah, panjene ya ndok angel. Didik wong ini gak gampang. Ana sing terawih 5 menit selesai itu gak terawih niku olahraga. Salat tarawih itu ya napa jenenge usahakan selain yang wajib diusahakan yang sunnah. Jadi rukun sholat itu jangan sampai tertinggal. Lebih-lebih kalau bisa menambah sunnah-sunnahnya dalam sholat. Misalnya ketika rukuk, ketika sujud membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, ngoten genten sing namung ditambahi wa bihamdihi nggih mboten napa-napa. Enten subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Enten sing subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud. Lah doa-doa itu bermacam-macam dalam tuntunan salat, jangan dianggap itu kemudian misalnya nek iftitah iku nek Allahumma ba'id iku Muhammadiyah, nek kabira walhamdulillah iku NU mboten ngoten. Memang itu semuanya ada dalam hadisnya Rasulullah, tinggal kita milih yang mana. Para kiai-kiai wis kadang biasane nggih kabira, Allahu akbar kabira, ya wis iku wae. Nek tahu ulang akeh-akeh kok tambah bingung gak dilakoni kabeh. Ngoten gitu. Itulah, jadi ada kitab terkait dengan sifat sholate Kanjeng Nabi. Niku enten. Nggih cara bertakbir nggih macam-macam niku mboten ikhtilaf niku mboten, memang Kanjeng Nabi kadang-kadang nggih ngeten, kadang-kadang nggih ngeten. Jadi jangan kemudian kita itu main-main ngeten nggih. Ya niyato nyuntuh dateng Kanjeng Nabi. Pun saterusipun au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Ten ngriki enten malih utawa nisbataken sifat suci marang Allah kang wajib wa suci sapa Allah adoh saka sifat mau tur kanthi ijma' kaya jisimaken marang Allah. Ada lagi yang menyebabkan riddah, yaitu menjisimkan Allah, menisbatkan Allah dengan makhluk. Jadi memvisualisasikan Allah. Misalnya Allah niku digambar atau dipatungkan atau disamakan dengan makhluk atau dianggap sama dengan manusia. Maka yang demikian itu termasuk merusak iman kita. Makanya Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun, tidak bisa diumpamakan atau seperti sama dengan perbuatan-perbuatan manusia. Niku jenenge mujassimah. Jadi memvisualisasikan apa bahasane arek saniki niku. Jadi menjadikan Allah itu, menganggap Allah itu sama dengan makhluk-makhluknya. Misalnya punya tangan, tangannya gede, punya meripat-meripatnya wombo bunder, betul sakit. Dinisbatkan seperti itu tidak boleh. Wonten gene kitab Imam Asy-Syafi'i yang diterangkan oleh Imam Asy'uti di dalam kitab Asbah wan Nadhair,
Beliau menegaskan al-mujassimu kafirun la yasihu sholata khalfahu. Masya Allah. Orang yang berpaham mujassimah artinya orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mempunyai jasad-jasad seperti manusia, itu sama dengan orang kafir hukumnya. Tidak sah sholat di belakang mereka, tidak sah. Bermakmum kepada orang yang berpaham mujassimah ini tidak sah. Ini menurut keterangan Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam Suyuti wonten kitab Al-Asbah wan Nadzair. Okay. Masya Allah. Makanya ridha itu termasuk perbuatan yang sangat buruk dan bisa menyebabkan ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah kalau sudah ridha. Imannya sudah rusak, itu ibadah kita tidak diterima. Bahkan ibadah yang lama-lama kita kerjakan itu lebur. Nggih. Ya niki Al-Qur'an yang dawuh. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil imani, barang siapa yang kufur dengan keimanannya. Jadi apa yang kita percayai bahwa sifat-sifat Allah, wujudipun Allah dan sebagainya itu termasuk arkanul iman itu, kemudian tiba-tiba kita rusak dengan kufur, maka apa akibatnya? Faqad habita amaluhu, lebur imannya, terhapus imannya, terhapus amalnya. Ganjaran nek poso, ganjaran nek salat selama ini lebur, hilang. Nggih. Masya Allah, makanya sing hati-hati. Nek jerone ati mawon mboten oleh kita niki nggadahi keyakinan yang menyimpang seperti itu. Kalau ternyata menyimpang, segeralah kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Membaca 2 kalimat syahadat. Jadi kalau sudah murtad itu amalnya lebur. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat termasuk orang yang sangat rugi. Tiba-tiba loh, olehku poso, olehku ngaji, olehku sholat sekian tahun kecili, tiba hilang ganjarane. Mergo apa? Mergo murtad niku wau. Mergo sebabe awake niki wis metu saka imane, keluar dari Islamnya. Karena itu Allah dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali tetap muslimun, menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada dinul Islam. Jangan ditukar dengan harta, jangan ditukar dengan kedudukan, jangan ditukar dengan pangkat. Memang ini cobaan manusia luar biasa di akhir zaman. Kadang-kadang ngomongnya wis gak karuan, sampai keluar imannya itu tidak merasa. Makanya dengan ngaji semacam ini biar kita tahu garisnya itu. Apakah kita sudah keluar garis atau masih di dalam garis keimanan. Ada lagi saya tambah sedikit. Au halala muharraman bil ijma'i makluman minad din bid darurati mimma la yakhfa alaihi kazina wal liwati wal qatli wasyariqati. Masya Allah. Wal ghasabi. Utawa kaya napa jenenge ngalalaken barang kang wis dan haramaken. Sesuatu yang diharamkan di dalam agama, para ulama ijma, tuntunan agama sudah jelas
tapi dia menghalalkan. Barang sing haram dianggap halal. Jadi menghalalkan barang sing diharamkan oleh Allah itu masuk kategori murtad, ridha. Ya, misalnya menghalalkan perbuatan zina. Na'udzubillah. Zina dilegalkan. Nah, niku termasuk menganggap halalnya perbuatan zina. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram itu termasuk menjadi imannya rusak, murtad. Seperti menghalalkan perzinaan, menghalalkan apa malih? LGBT. Apa LGBT saat ini istilahnya? Anak-anak muda menyebut LGBT. Al-liwat niku nggih. Al-liwat niki termasuk sudah ada semenjak zaman dulu itu. Nggih. Nabi Lut niku umat dihancurkan oleh Allah gara-gara nggih ora rabi karo wong wedok tapi rabi lanang padha lanang. Wedok padha Masya Allah. Ternyata saiki kaya si ana model ngene kemarin dihancurkan, masih ada berarti nggih. Niki penyakit yang harus disembuhkan. Termasuk pembunuhan yang tidak dihalalkan itu diharamkan. Jadi membunuh manusia tidak diperbolehkan kecuali yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Jadi misalnya orang membunuh orang dengan sengaja. Mangqatala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya dia adalah neraka jahanam selama-lamanya dia di sana. Wasyariqati menganggap halalnya mencuri, ngerampok, korupsi dianggap halal, gak apa-apa. Nyolongo, gak apa-apa. Ngerampoko niku omongan ngoten niku omongan yang bisa merusak iman. Jelas imannya jadi rusak. Karena itu kita harus tetap menjaga syariat Islam, hukum-hukum Islam agar jangan sampai iman kita menjadi rusak. Demikianlah jamaah sekalian kajian pagi ini. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat, membawa wawasan kita, menambah wawasan kita. Nggih, cukup nggih. Saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'ah wa auladan sholihah wa dzurriyyatan sholihin sholihah qurrata ayunil lana wa lakum wa lil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amanin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten atur kula kirang langkung nyuwun ngapura, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.